Saja berada, kita berjumpa di pagi hari ini dan tentunya di acara kita Mozaik Budaya. Saya alhamdulillah bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini, yaitu Ibu Profesor Gusnawati M. Hum. Beliau adalah Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas, dan topik kita wujud budaya Sipa Mase-Mase di era digital. Baik, kita menyapa beliau di pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu Prof. Assalamualaikum Ibu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Prof pagi hari ini? Dengar suaraku? Iya, didengar nih Ibu Prof. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ibu Prof, kita pagi alhamdulillah. Pagi hari ini kita bicara terkait dengan wujud budaya Sipa Mase-Mase di era digital. Nah, Ibu Prof, kalau bicara Sipa Mase-Mase itu Moki dulu tahu apa itu Sipa Mase-Mase. Baik, terima kasih banyak. Hari ini saya mendapatkan kehormatan dari Radio FM dan Mozaik Budaya ya. Bu Prof. Jadi saya memilih topik wujud Sipa Mase-Mase di dunia digital. Kita lihat bahwa kita kan sekarang berkembang dalam dunia ya, dunia online dan dunia offline. Dunia offline kan selama ini orang Bugis Makassar itu selalu mengutamakan Sipa Mase-Mase. Nah, sekarang kita berkembang ke dunia online yang sangat arusnya begitu deras ya. Arusnya begitu deras sampai kita bisa melihat bagaimana hampir semua orang di dunia menggunakan digital, dan bahkan menurut laporan dari dari internet yang saya baca bahwa Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu yang disingkat APJI itu melaporkan bahwa 221.563 sekian populasi dari masyarakat Indonesia menggunakan internet. Jadi ada sekitar 79,5%. Nah, ini sungguhnya suatu modal yang luar biasa apabila di dalam kita berinteraksi secara online, kita juga menerapkan budaya Sipa Mase-Mase. Sehingga tidak terjadi misalnya yang kita kenal selama ini bahwa banyak sekali saling bullying, saling memaki atau bahkan saling menjatuhkan melalui era digital ya, Ibu Prof. Itu terdiri atas 3 morfem. Ya. Silakan. Ya, Sipa Mase-Mase itu secara morfem terbagi atas 3 morfem, artinya secara bahasa itu secara bahasa terdiri itu artinya saling, itu pa artinya membuat, dan mase-mase itu artinya kasih sayang ya. Jadi dapat diartikan bahwa Sipa Mase-Mase ini adalah suatu ajakan untuk saling asuh dan bersinergi untuk kebaikan bersama. Kata-kata ini sungguhnya saling terkait dengan kata-kata moral yang lain dalam kosakata Bugis, bahasa Bugis, yakni sipaka tahu, sipaka raja, sipaka lebih, sipaka inge, dan lain sebagainya. Jadi ini mengajak kepada nilai-nilai yang menekankan empati, solidaritas, dan gotong royong di dalam masyarakat. Begitu Bu Anti. Baik, Ibu Prof, bicara tentang Sipa Mase-Mase tadi ada beberapa poin yang Ibu Prof katakan bahwa ada Sipaka tahu, Sipaka lebih, Sipaka raja, Sipaka ingat, dan lain sebagainya. Nah, Ibu Prof, ini kalau di masyarakat kita di era digital saat ini
kan kita biasa komunikasi Miki lewat handphone. Nah, Pak Mase apa ini yang ada dalam era digital saat ini? Ya, ini sesungguhnya bisa diterangkan di dalam ungkapan yang lain Iya. bahwa limai papanrena tawe, Iya. artinya ada 5 macam makanan makhluk manusia itu, yakni Iya. pandrei matana, Mm-mm. berikan makanan kepada matanya, Oh ya. pandrei atinna, Iya. berikan makanan kepada hatinya, Iya. pandrei docilina, berikan makanan kepada telinganya, Oke. dan pandrei bebuana, Hah? berikan makanan pada perutnya, Ya. dan pandrei penedina, itu yang kelima, artinya berikan makanan kepada perasaannya. Oh, Dari iya. 5 hal ini Iya. itu terlihat bahwa hanya 2 yang secara fisik ya, yang kita katakan sebagai panca indera. Iya. Yang lainnya itu masuk dalam kategori mental atau perasaan. Iya. Misalnya, tapi sesungguhnya walaupun fisik itu misalnya matana si bawa docilina, itu artinya pandai docilina, berikan makanan pada telinganya. Ini sering saya dengar waktu saya kecil, Iya. bahwa perdengarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang mendukung, dan kata-kata yang bermanfaat. Ada orang yang sering mengatakan bahwa lebih baik lebih baik saya punya perut makan yang apa adanya, artinya secara apa adanya, tidak terlalu diperhatikan isinya, unsurnya. Tetapi apabila telinganya yang makan dengan baik, tidak misalnya mendengarkan perkataan yang jelek, maka itu bisa bermakna bahwa dia tetap bagus, bisa bersinergi apabila telinganya makan dengan baik. Jadi begitu. Iya. Hai. Oke, kayaknya saya terganggu. Iya. Bahasa Bugisnya mengatakan ini 3 roku. Ya. Kenapa Ibu Prof? Lebih 3 roku manre pule, dia do cilikku. Jadi pule itu bermakna nasi yang dicampur, misalnya bisa sukun. Kalau zaman dulu kan orang kalau tidak punya uang membeli beras, itu dia berupaya bahwa beras itu dicampur dengan misalnya bisa jagung, bisa juga dengan sukun, artinya tetap bermanfaat untuk membuat kita kuat, bisa bekerja dengan baik, ya. Jadi yang penting walaupun perutnya makan pule, artinya campuran, tetapi docilina bagus, pendengarannya apa yang dia dengar bagus, maka dia tetap bisa bersinergi. Iya. Iya, Ibu Prof, memang ya kalau bicara tentang perasaan itu menyangkut dengan telinga. Karena kalau kita kerja terus telinga tak mendengar yang tidak pasti tidak bagus itu hati tak, dan tidak bagus pekerjaan tak. Nah, bagaimana sebenarnya di saat ini kan orang kalau sudah terpuruk nih perasaannya tuh Ibu Prof langsung bilang mau Kak healing deh. Ini kan juga salah satu yang dipakai untuk media digital saat ini atau era digital. Nah Ibu Prof, kalau dulu-dulu tuh bagaimana orang menenangkan perasaannya? Ini kita kembali ke dulu lagi ya, dibandingkan dengan yang saat ini Ibu Prof. Oke. Ya, itu tadi kita artinya dalam hal ketika misalnya kita menjadi teladan di dalam hal bagaimana memberikan tampilan gerak-gerik yang baik, misalnya pandai matana dengan sesuatu yang baik, perbuatan yang baik, ya, tingkah laku yang baik, pandai matana. Nah, kalau misalnya sudah jatuh ya, sudah jatuh karena mungkin pendengarannya tidak baik, itu mesti di healing ya, mesti sembuhkan. Itu lebih sulit sesungguhnya. Jadi ada aspek lain untuk menyembuhkan itu suatu usaha yang berbeda. Jadi sebelum jatuh itu mesti dicegah memang. Di dalam hal ini kita mungkin perlu merendahkan diri, minta maaf, bersikap sopan, supaya orang melihat bahwa dia saja bersikap sopan padahal dia sesungguhnya
misalnya bisa saja arogan, apalagi saya misalnya. Jadi Ya. kita memberi dan menerima. Jadi kita mendahulukan memberikan sesuatu yang baik, Ya. baru insya Allah menerima yang baik pula. Sehingga di dalam bahasa Bugis tadi itu dalam 5 aspek itu pandre artinya sebuah kalimat perintah, sebuah kalimat perintah untuk menyuruh berbuat. Iya. Ya, Iya. Iya, Ibu Prof, kalau di era digital saat ini tidak bisa dipungkiri, media sosial itu sangat berpengaruh dengan budaya kita yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia, Ibu Prof. Ini kita melihat saja para selebritis, tidak usah jauh-jauh, mereka menggunakan kata-kata yang sepatutnya tidak diucapkan, itu mereka ucapkan, Ibu Prof. Nah, ini kan salah satu contoh juga untuk budaya kita yang sedikit-sedikit A hurufnya atau B hurufnya begitu, Ibu Prof. Nah, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk menindaki telinga kita tidak mendengar dan dan bibir kita tidak mengucapkan hal tersebut? Apa pedoman sebenarnya yang bagus untuk kita tahu ini, Ibu Prof? suatu ya. Pertanyaan yang baik sekali Bu Anti. Iya. Susah nih Ibu Prof. Saya juga anak-anak zaman now pun begitu Ibu Prof ya. Yang kecil pun aduh, main game pun begitu Ibu Prof. Wah, saya agak susah ini mau bicara. Silakan Ibu Prof. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali Bu Anti di dalam zaman kekinian ya. Iya. Kalau saya itu sama tidak membuka memang. Jadi cara menghindari adalah saya tidak membuka yang bisa menyakiti hatiku. Karena kalau hatiku sakit itu melemahkan fisik saya. Jadi tidak bisa bekerja, bahkan tidak bisa tidur. Jadi saya menghindari hal-hal yang memang bisa menyakiti pandangan saya. Jadi tidak memberikan makanan yang baik kepada mata saya dan tidak memberikan makanan yang baik kepada telinga saya, karena itu bisa merusak energi ya. Mungkin karena saya sudah sangat ya sudah nenek ya, sudah nenek jadi tidak begitu lemah, begitu lemah di dalam hal gempuran seperti itu. Bahkan untuk tontonan seperti misalnya drama atau sandiwara di jam 9 ditayangkan misalnya yang terlihat begitu banyak cemburu dan saling menyakiti, itu saya menghindari menonton. Jadi cara yang paling itu di dalam tidak berkata-kata yang jelek atau tidak menghindari perasaan tidak jelek itu dengan cara tidak menontonnya. Ya kalau artis mau ngomong begitu ya kita janganlah ikut. Mungkin sesungguhnya orang-orang yang terkenal itu memperlihatkan suatu tingkah laku yang mungkin menurut kita kurang elok, tetapi itu mungkin mereka memiliki tujuan. Saya pernah mendengarkan suatu pengakuan dari seorang selebriti yang suka bertengkar di internet. Itu katanya itu menaikkan dia punya popularitas. Jadi ketika mereka melakukan suatu tindakan yang tidak menurut kita tidak betul, itu demi menaikkan popularitas dan kemudian membuat pundi mereka berisi. Ya, Bu Prof. Ya. Ini internetnya gangguan kayaknya Ibu Prof ya. Ini era digital ini. Oke deh. Iya, jaringan kayaknya Ibu Prof. Iya. Baik. Bu Prof, ini tadi menaikkan rating atau nama tadi sampai rating betul. Iya, tujuannya itu. Tujuannya itu Ibu Prof. Nah, sebenarnya Ibu Prof, apa kegunaannya menaikkan rating, popularitas? Kan orang dulu tidak mencari popularitas Ibu Prof. Dibandingkan era digital saat ini menghasilkan uang mungkin ya itu salah satu ya Bu Prof. Tapi kan itu memberikan makan telinga yang kurang bagus Ibu Prof. Nah, apa antisipasi sebenarnya? Tadi Ibu Prof bilang jam kita tonton kita, tapi kalau artis yang kita suka, idola,
panutan. Bagaimana nih Ibu Prof? Agak-agak sini saya juga. Ini Aduh, ya, aku suka Ki. si malakama ya. Iya. Malakama ini. Contoh saja Ibu Prof kayak, Dimakan. iya, kita suka. Diambil mati ayam. Iya. Tidak diambil mati ibu. Iya. Jadi si malakama ya. Iya, nah Iya, apa ini Bu betul. Prof sebenarnya saya harus lakukan untuk Yang mana yang tutup mata? Iya. Ya. Iya, iya. Yang jelas kalau kita punya apa ya, apa namanya yang kita suka ya, Iya. em, fans kita, Iya. kita suka terus melakukan hal yang jelek, menurut saya kita ambil lah yang baiknya, ya kan? Jangan Iya. ambil yang jeleknya, Tahu. karena tadi kan ada tujuan, mereka memiliki tujuan Iya. yang mereka mungkin menganggapnya itu yang utama. Kalau saya sih, ya. Iya, gitu ya Ibu Prof. Nah, Ibu Prof, sebenarnya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk memberikan makan telinga kita, memberikan mata kita yang baik, perasaan kita yang baik dengan unsur-unsur sipaka tahu, sipaka lebi, sipaka inge. Ini semua menyangkut ini Ibu Prof. Banyak sekali kayaknya yang harus perlu kita lakukan di era digital saat ini. Iya, betul. Jadi hal-hal yang baik itu kita posting lah. Artinya paling tidak kita mulai dari diri sendiri. Iya. Kita membagi hal yang baik ya. Iya. Tidak misalnya karena kan kita lihat banyak juga Iya. orang yang memposting berbagi, itu kan sebetulnya sifat masing-masing ya. Terlihat kebaikan hatinya, bagaimana dia berbagi kepada orang-orang yang tidak punya. Itu sifat masing-masing. Sesungguhnya dia sudah mengimplementasikan sifat masing-masing. Tapi niatnya menurut yang pernah lagi saya dengar, kalau mereka melakukan hal itu, kalau artis ya, tapi bahkan sudah banyak diikuti oleh orang-orang biasa. Karena kalau di syuting dan kemudian diposting banyak pengikutnya, itu apa yang sudah di-share atau dibagi pada video itu kembali dengan jauh lebih banyak. Jadi ini sesungguhnya ada U di balik B, itu yang tidak betul ya. Cuan ini Bu Prof, menghasilkan cuan itu ya, alias uang, ya. Jangan yang seperti itu. Jadi karena lama-lama akan tahu juga. Jadi bahkan justru menurunkan minat orang terhadap hal-hal kebaikan. Kalau misalnya orang berbuat baik demi untuk mengisi kantongnya sendiri. Jadi kita mulai dengan cara yang arif, misalnya memposting dengan cara yang baik. Kata-kata. Saya pernah membuka suatu grup misalnya dukungan kepada calon presiden di Twitter kah atau di mana itu saya lupa. Tetapi grup itu tidak berisi dukungan, ya banyak juga justru maki-makian. Ini yang saya heran. Karena yang seharusnya mendukung, memberikan mungkin ide-ide positif, justru saya menemukan bahwa justru di situ orang masuk untuk memaki-maki juga. Ya, ini apa ini maksudnya? Ini kan sesuatu yang tidak betul ya. Tapi kita salutlah kepada orang-orang yang ingin menjadi pemimpin, karena menjadi pemimpin itu kan amanah ya, amanah dan tidak gampang. Yang bisa membuat membuat orang bisa mempercayai kita. Itu yang paling penting. Pengalaman sebagai seorang pemimpin Ibu Prof, seperti apa bisa mungkin dibagikan, karena sifat masing-masing itu penting buat kita ya, apalagi jabatan itu yang tadi Ibu Prof bilang bahwa suatu ya namanya tanggung jawab ya. Ibu Prof sebagai seorang pemimpin bagaimana dengan sifat masing-masing itu sendiri, apalagi era digital saat ini juga perlu dukungan sifat masing-masing. Bukan pemimpin ya, saya bukan. Saya bukan pemimpin Bu Anti ya, sekedar saya hanyalah seorang manusia lah ya. Jadi seorang manusia yang bisa dengan secara personal itu
Contohnya ketika saya memposting misalnya Iya. di FB, kan itu yang paling bisa kita lakukan. Mm. FB misalnya, itu kita membuat suatu cerita yang bisa menginspirasi. Itu Iya. kan salah satu implementasi dari si pakai masing-masing. Jadi Mhm. cerita kita adalah menginspirasi orang lain untuk berbuat hal yang sama, dalam hal-hal meningkatkan sinergi Iya. positif dalam diri kita sendiri. Mhm. Kalau sebagai dosen, Mhm. itu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang baik dari mahasiswa, ya, Iya. meluangkan waktu dengan baik, ya. Mhm. Mhm. Itu saya kira salah satu implementasi yang dapat saya lakukan. Iya, iya, alhamdulillah. Oh ya. Dan Wanti. Baik, Ibu Prof, kalau dilihat di era digital saat ini, memang kita tidak pungkiri pro dan kontra, hujatan itu selalu ada. Orang bilang netizen lah istilahnya saat ini. Nah, bagaimana kita melihat Ibu Prof dengan era yang sangat modern ini, kebijakan hati kita untuk melihat kalau orang istilahnya julid lah sama kita. Apa yang perlu kita lakukan? Kan unsur manusia itu kan ya sabar sih sabar, tapi ada batas. Nah, Ibu Prof bagaimana ini? Kalau di media sosial ada yang menghujat, ada yang memberikan kata-kata kepada kita menyimaknya atau menimpalinya seperti apa, Ibu Prof? Ibu Prof tadi bilang ya tenang, ya apalagi nih Ibu Kalau Prof? saya diam saja. Diam saja, Ya, diamlah. bagus ya. Tidak usah ditanggapi. Jarinya harimaunya atau apa nih Bu Prof? Ini jari biasa kan, aduh gatal. Biasa tuh jari-jarinya ibu-ibu, ih gatalnya tanganku mau membalas sih. Iya, Ibu Prof itu kejadian pasti, apalagi umurnya mungkin mohon maaf ini masih muda, mereka timpali lagi. Nah, untuk generasi lah Ibu Prof. Iya, betul. Nah, itu tipsnya diam. Diam. Diam saja dulu. Tidak usah langsung karena ketika kita membaca postingan yang mungkin langsung menusuk hati, ya. Jadi makanan hati yang tidak betul, ya, membuat hati kita langsung tersinggung. Kalau saya diam saja. Nah, diam dulu, mungkin diolah 2-3 hari, jangan langsung ditanggapi, karena ketika kita langsung menanggapi, itu jelas bukan hati yang menjawab. Itu pasti emosi yang menjawab. Jadi nafsunya. Karena di dalam diri kita itu kan ada dua hal, ya, ada kiri ada kanan. Itu kalau kiri kan menyuruh, memprovokasi hati untuk berbuat yang mungkin membuat kita bagaimana ya, memancing emosi, memancing konflik. Itu membuat suasana menjadi lebih panas. Jadi kita diamkan dulu, kita timbang-timbang, kita dengarkan hati, dengarkan dengan tenang. Jadi maka nanti setelah 2-3 hari baru mungkin kalau memang masih terus berondongan kata-kata itu, kita baru jawab. Kalau tipsnya Rasulullah kan disuruh pergi berwudu, ya. Disuruh pergi berwudu, mendinginkan kepala, mendinginkan kepala. Kemudian kalau itu belum membuat kepala dingin, itu kalau dalam keadaan berdiri kan disuruh duduk, ya. Ketika mendengarkan hal yang seperti itu dalam keadaan berdiri, duduk. Ketika sudah duduk masih juga hati masih panas, itu kan disuruh berbaring, ya, istirahat dulu. Nah, apa artinya kalau istirahat kan artinya kan sudah bisa jadi menenangkan jantung, menenangkan hati yang mendidih misalnya. Jelas-jelas kan perintah nafsu, perintah setan kalau langsung harus gitu, Wanti. Jadi diam saja dulu. Karena dengan begitu bisa saling menimbang. Mungkin apa yang dikatakan orang itu benar, ya. Tetapi ketika kita menjawab langsung itu bisa jadi bukan itu yang kita katakan bahwa Anda benar, tapi justru membela diri dan justru membuat suasana lebih runcing. Gitu, Oke. Baik, Ibu Prof, kita jeda dulu sesaat untuk
kita dengarkan lagu dan kita akan kembali berbincang lagi dengan wujud budaya Sipa Mase-Mase di era digital. Selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi kedua, luberan.
Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ketiga, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi keempat, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti juga menemani di Mozaik Budaya. Alhamdulillah masih bersama Ibu Prof dan Ibu Prof bicara tentang pamase-mase atau si pamase-mase di era digital saat ini. Ibu Prof, ini sebenarnya kalau bicara era digital memang sangat baik ya untuk kita, apalagi kita yang sibuk dengan aktivitas dan ini juga salah satu langkah untuk mendekatkan komunikasi dengan keluarga, apalagi di kampung biasanya. Nah, Bu Prof, ini biasa orang kampung kan tidak tahu dia itu pakai WhatsApp biasanya. Tidak bisa pakai WhatsApp menelpon atau video call. Nah, apa sebenarnya Ibu Prof ini manfaat bagi mereka atau orang-orang tua dulu di si pamase-masenya di era digital saat ini? Kan mereka tidak bisa ini ya Ibu Prof. Iya, mohon maaf Ibu Prof, mereka kan tidak bisa memakai handphone begitu. Nah, apa yang mesti dilakukan nih? Diajarkan atau apa nih Bu Prof? Ya. Kalau untuk orang tua ya, kasih banyak Bu Anti, ini yang sangat penting. 2 hal yang sekaligus dilihat, offline dan online. Itu kan untuk orang tua di kampung itu kan mereka mungkin tidak memang banyak menggunakan media online ya. Jadi kita tetap sebagai anak, kalau kita sebagai anak di situ atau yang jelas sebagai generasi muda, kita memahami itu, yang tidak perlu kita mengirim misalnya emoticon atau gambar-gambar yang mungkin tidak dipahami. Tidak perlu, tapi melalui ungkapan-ungkapan atau ketika kita berbicara dengan mereka secara mungkin hanya dengan telepon atau bahkan ketika berinteraksi langsung jaringan Ibu Prof. Baik. Kita masih menunggu untuk berkomunikasi dengan Ibu Prof kembali. Ini berhubung jaringan, jadi mungkin kita agak sedikit terganggu dengan komunikasi kita bersama Ibu Prof. Silakan yang mungkin mau bergabung di 0811 400 9250, juga boleh dikomentari untuk topik kita di pagi hari ini. Sahabat budaya bicara tentang si pamase-mase di era digital. Ya, seperti apa pemahaman sahabat budaya di sikap atau wujud budaya si pamase-mase di era digital. Masih menanti untuk terhubung bersama Ibu Prof Gusnawati. Baik, 0811 400 9250 juga saya nantikan teleponnya sahabat budaya. Kita akan bersama kembali. Ya, Bu Prof Gusnawati tentunya akan menemani dengan bagaimana kita si pamase-mase di era digital saat ini. Kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih? Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku. Kamu teriak atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap. Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih. Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian. Loh,
Kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih? Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk! Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kita sembari bersama kembali sahabat budaya, ada Kelong kita dengarkan tadi, kami cukupkan dan masih bersama Ibu Prof ya. Bu Prof, tadi agak terputus komunikasi kita bahwa orang tua dulu, mohon maaf, di era digital mereka tidak bisa menggunakan handphone. Nah, perbandingannya mungkin apa yang perlu dilakukan untuk zaman sekarang untuk memperkenalkan mereka di zaman yang sudah modern ini? Oh ya, Ya. Bu Anti, nggak perlu terlalu kalau untuk orang tua. Oh iya. Yang penting itu untuk anak-anak kita. Iya. Iya. Betul. Kalau orang tua ya secara offline saja. Ya. Offline, Midi. Iya. Nah, anak-anak kita ini yang mesti bagaimana menggunakan the gadgetnya secara bijaksana. Iya. Kita lihat anak-anak zaman sekarang kan nggak begitu nggak begitu aktif lagi bermain. Maksud saya dia punya motorik kaki-kakinya itu kan sudah tidak banyak pakai. Makanya kan mungkin itu salah satu stunting ya. Artinya mereka pendek-pendek mungkin karena kan tidak lagi loncat-loncat, tidak lagi justru dikasih HP dan disitulah dia loncat-loncat. Maksudnya bermain dengan matanya ya. Jadi tidak lagi seperti kita zaman dulu. Nah, kalau orang tua kan ya pandai lo cilina, pandai matana ya. Jadi bisa secara offline, secara tidak perlu misalnya dia diperkenalkan Canva. Misalnya Canva ya. Iya, betul. Nggak perlu lagi diperkenalkan Canva. Kita anak-anak kita saat ini diperkenalkan Canva bahwa misalnya gunakanlah aplikasi-aplikasi yang bisa meningkatkan keterampilan ya. Nah, ketika membuat misalnya lukisan-lukisan di Canva misalnya, lukislah sesuatu yang menginspirasi, bisa membuat orang lain itu menjadi juga ingin bekerja, ingin berusaha berbuat hal yang sama. Kalau saya walaupun tidak terlalu frekuensinya teratur, belum ceritanya masih hanya bersifat temporer, itu sering saya memposting ya, memposting sesuatu misalnya kearifan lokal, ungkapan-ungkapan, baru saya menggunakan Canva, saya pakai foto saya misalnya, baru saya ambil kearifan lokal, baru saya posting. Itu salah satu usaha bagaimana supaya apa yang di dalam kearifan lokal itu tidak begitu saja hilang ya. Jadi nilai-nilainya paling tidak diambil, kan itu memang maksudnya. Kalau bahasa kan membawa budaya, artinya bahasa yang baik membawa kepada tingkah laku yang baik, insya Allah. Jadi itu nanti untuk orang tua jangan Oke, baiklah Ibu Prof, kembali tadi ada si Pakaraja. Nah,
Ini si Pakaraja di era digital juga sepertinya kita sudah jarang melihatnya, mungkin 1000 dalam 1 begitu ya perbandingannya Ibu Prof. Orang sekarang pun di era digital mau pimpinan mau apapun itu mereka sudah kalau di mata mereka tetap ya pimpinan salah ya tetap disalahkan begitu. Nah, bagaimana melihat ini Ibu Prof? Si Pakaraja itu kan artinya saling membesarkan ya. Jadi saling membesarkan. Nah, biasa orang kan tidak mau Bu Prof, nak mau kak saya dia besar deh, mau kak jatuhkan ya begitu kan biasa Ibu Prof ya. Berarti bukan si Pakaraja kalau orang baru manjat misalnya baru ke tangannya berpegangan di pinggir-pinggir sudah diinjak ke tangannya, nah itu kan dia jatuh lagi kasihan. Apalagi pimpinan ya Bu Prof biasa mau kak cari-cari kesalahannya deh supaya dia tidak selama itu menjadi pemimpin, biasa ada seperti itu Bu Prof ya, tidak bisa dipungkiri lagi. Apalagi di era digital tangannya suka ya aduh deh iseng-iseng deh. Iya Ibu Prof. Kalau zaman dulu Bu Ati itu orang tua kita sering mengambil ponakan atau keluarga dekat untuk tinggal di rumah kita misalnya. Dia selain menemani kita kan disekolahkan. Itu si Pakaraja itu artinya suatu hari kelak dia akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Seperti itu Bu jadi Prof. Kan itu sering saya masih ingat waktu di zaman dulu itu Bu, waktu waktu saya kecil itu banyak orang yang tinggal di rumah, dan saya yakin keluarga-keluarga yang lain juga yang orang dewasa dalam kekinian itu waktu dia kecil dulu itu dia banyak orang tinggal di rumahnya. Karena artinya bagaimana membesarkan keluarga kita dalam hal ini, karena ingat apa lo si Pakaraja ketemu pada idi kan begitu. Iya betul itu Bu Prof. Akan saling membesarkan kalau bukan kita sendiri sama kita. Karena masa misalnya mengharapkan orang lain membesarkan kita, kalaupun dalam kekinian ada orang lain dalam arti misalnya dukungan sponsor dari luar negeri itu kan usahanya besar sekali ya. Ya kan orang harus bikin proposal dalam bahasa Inggris lagi. Kalau membesarkan itu. Apalagi ini kita sudah mendekati masa pemilu ini Bu Prof ya. Jadi ini sifat masing-masingnya ini yang harus dijaga betul ini Bu Prof. Walaupun itu orang bilang black campaign ya. Nah ini ini benar terjadi Bu Prof. Tidak kenal sekarang itu siapa keluarga. Biasa baku bombe-bombe karena umpama ya saya mendukung Ibu Prof, yang lainnya mendukung keluarga saya mendukung yang lain begitu. Itu biasa timbalnya ini tidak ada misi masing-masing Bu Prof ya. Kekeluargaan itu sudah biasanya retak gara-gara hal tersebut. Iya, itu karena tadi yang kita kembali kepada lima panren atau itu. Jadi retak itu mungkin karena matan ada panre itu. Jadi ada panre matan tingkah lakunya jelek toh. Itu orang panre do cilina ada tidak. Jadi apa yang dia lain katakan do cilina Bu apa sehingga retaklah hati itu, dan kalau hati yang retak kan sudah bisa dibayangkan bagaimana akibatnya. Jadi kalau dalam hal pemilu, saya tidak komen, saya tidak mengerti saya. Tapi memang kenyataan begitu Ibu Prof ya, kalau di lapangan kita melihat memang realita itu biasanya persaingan ada Ibu Prof. Bukan hanya di pemilu, di usaha pun begitu Ibu Prof. Persaingan tuh ada, apalagi zaman now. Dengan adanya era digital, pokoknya tidak mau kalah deh. Apa sebenarnya langkah yang perlu kita tekankan untuk jangan selalu mau berada di atas, tapi posisikan dirinya pada posisi saat ini, Ibu Prof. Wah, ini luar biasa. Itu natural ya Bu Anti, natural. Orang saling bersaing mendaki gunung. Yang kita harus ingat, misalnya bahwa ketika orang sampai di puncak, mau kemana lagi? Ya, jadi
ketika kita harus sadari bahwa ketika kita sudah sampai di atas masih mau naik lagi. Ya. Kan ada orang yang akan naik juga kan, dan Ya. sesaklah di atas itu. Mhm. Nah, kalau tidak mau turun, ya toh, kalau nggak mau turun, Ya. jatuh sendiri karena ada juga orang mau naik. Jadi Biasa yang dibawa tarik Ki, Bu. lagi. Ibu Ya. Prof, biasa yang dibawa tarik Ki, turun Ki, tarik paksa Ki. Itulah, masa mau tinggal di atas. Jadi celaka sendiri kan kalau mau tinggal terus di atas. Jadi mengerti Iya. dirilah, artinya mengetahui batas. Jangan kasih juga orang lain toh. Ini yang susah Ibu Prof zaman sekarang ya. Kita tidak bisa pungkiri kekuasaan itu sangat mendominasi di kepala. Bahkan bisikan-bisikan telinga itu biasa ada gitu Ibu Prof. Apa yang menjadi pedoman sebenarnya untuk kita menjaga diri dari hal tersebut? Ya, kalau kita melihat secara agama kan, Iya. dengarkan hati kan, gitu. Jadi hati di dalam hati itu kan di dalam diri manusia semua memiliki hati. Jadi dengarkanlah yang paling dalam itu apa yang sebaiknya kita lakukan. Jadi dalam keheningan, dalam kebeningan itu dengarkanlah hati itu. Apakah langkah yang saya ambil ini sudah sesuai misalnya dengan petunjuk. Kan hati itu kan katanya menurut menurut agama itu adalah sebuah pedoman. Jadi makanya tadi ketika misalnya ada pancingan, mata apa yang dimakan oleh mata itu membuat emosi, apa yang dimakan oleh telinga membuat emosi. Kan duduk dulu, ambil wudhu, baru duduk, baru tarik napas pelan-pelan, kemudian kalau memang mau dijawab, kalau memang ada hal yang diklarifikasi dengan betul. Jangan dulu terpancing sama emosi. Saya selalu terinspirasi oleh peperangan di zaman dulu, ketika Islam ditegakkan. Ada orang yang ingin ketika saling perang, saling bunuh. Ada yang ingin untuk kebenaran, ada yang ingin tidak, bukan untuk kebenaran. Ketika Abu Bakar ingin menusuk lawannya, itu diludahi. Jadi ketika ceritanya lawan itu sudah tergeletak di tanah, baru diinjak lehernya dan sudah tidak bisa bergerak. Tiba-tiba yang terinjak itu meludahi Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar itu tidak jadi menusuk, tidak jadi membunuh, karena Kenapa Ibu Prof? dia mundur dan dia sarungkan dia mundur, tidak jadi membunuh. Terus heran yang mau dibunuh tadi, bahwa kenapa tidak jadi membunuh saya padahal kau tadi punya peluang untuk membunuh. Dia bilang begini, kalau saya membunuhmu itu saya yakin bukan karena bisa membela kebenaran. Jadi hatinya Abu Bakar Abu Bakar berpikir kalau saya membunuh saat ini berarti menuruti hawa nafsu, menuruti setan, bukan karena menegakkan kebenaran yang tadinya yang mereka berperang karena kebenaran. Jadi itu yang hatinya sudah pindah pikirannya sudah berpindah di situ, niatnya sudah berubah kalau dia membunuh, jadi tidak jadi membunuh. Dan menurut cerita yang saya baca itu, ketika tidak jadi dibunuh, justru orang mengagumi kejujurannya dan mengagumi bahwa betul-betul hanya untuk kebenaran dia ingin diperangi, akhirnya masuk Islam. Begitu Ibu Prof ya. Itu terinspirasi dari situ. Jadi kita harus hati-hati dalam menjaga niat itu. Iya. Kalau niat yang baik ya Bu Prof ya, sebenarnya harus ditanamkan ini ya. Karena melawan, karena menurut nafsu itu salah. Salah ya. Nafsu tidak mudah memang. Saya juga tidak berusaha saja. Berusaha saja. Iya, karena memang nafsu itu tidak bisa dihilangkan Ibu Prof. Nafsu makan, nafsu yang lainnya tuh, nafsu kekuasaan dan lain sebagainya tidak bisa dipungkiri Ibu Prof ya. Menguasai itu, iya. Orang bilang ngoah, kalau orang Makassar bilang, kalau Bugis bilang apa Ibu Prof?
Mangoto. Sama maksudnya. Sama. Itu greedy bahasa Oh Inggrisnya. iya. Aduh ya Allah. Ibu Prof, ini di penghujung acara nih Ibu Prof, tambah terasa. Aduh ada penelpon, kita coba terima dulu penelpon ya Ibu Prof ya. Iya, Assalamualaikum. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Pak siapa, Pak? Iya. Putus. Oke deh. Baik, putus Ibu Prof. Suaranya dia muncul. Waalaikumsalam dia. Apalagi pertanyaan tidak ada. Sebenarnya banyak sekali yang harus kita bicarakan Ibu Prof, terutama di era digital, memperkenalkan anak-anak sekarang untuk sifat mase-mase, karena mereka kalau main game, pokoknya segala makian A, B, pokoknya muncullah semua itu. Nah, bagaimana sebenarnya Ibu Prof, kita sebagai orang tua juga sebagai generasi yang akan melanjutkan estafet ini, menanamkan kepada mereka sifat-sifat masing-masing, dan mungkin closing untuk topik kita, Bu Prof. Iya, luar biasa pertemuan kita ini, semoga berkah ya. Iya, Bu Prof. Semoga bisa kita mendabarkan sifat masing-masing antara kita. Dan terkait dengan pertanyaan Bu Anti, bagaimana dengan anak kita yang sekarang banyak terpengaruh oleh game, misalnya bahkan tidak mau berhenti main game. Betul. Kalau saya dulu waktu anak saya masih kecil itu saya berikan jadwal Bu Anti. Jadi salah satu cara membuat supaya tidak greedy, tidak menguah di dalam menjalankan komputer dia sendiri. Karena anak saya ada 3 dan itu kalau semua hanya main game, itu kan yang bisa didapat dari game. Kalau saya, game yang saya berikan adalah game edukasi, game pendidikan. Misalnya bagaimana manajer rumah sakit, bagaimana berhitung dengan dengan game. Jadi dia tidak rasa kalau jadi anak saya tidak merasakan kebosanan di dalam permainan, padahal sesungguhnya itu adalah permainan yang membuat dia ahli di dalam berhitung. Dan kemudian bagaimana mengatur misalnya rumah sakit, itu game yang saya berikan waktu anak saya umur SD. Ada juga game yang apa namanya itu peternakan. Saya ingat jadi waktu tahun anak saya yang kecil itu kan, maksudnya ini sekarang umur anak saya kan sudah dewasa semua ya. Anak saya itu sudah sarjana semua, bahkan yang tua sudah masuk kuliah spesialis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu waktu mereka kecil itu saya jadwalkan main gamenya. Jadi karena 3 dan 1 komputer supaya mereka tidak berkelahi, itu ada jamnya. Ada jamnya. Mereka paham bahwa waktu saya itu gitu. Jadi tantangannya memang besar, tetapi kita harus tetap bagaimana potensi kebaikan itu yang harus kita sebarkan. Jadi saya tahu bahwa ini tidak mudah, dan saya juga tahu bahwa diriku tidak selamanya betul. Tapi saya hanya berusaha bagaimana sebagai manusia supaya bisa menjadi lebih peduli, lebih mencerminkan bahwa apa yang kita bisa berikan untuk kebaikan itulah yang kita berikan. Saya kira demikian nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita sebarkan. Baik, terima kasih Ibu Prof untuk waktunya di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita berjumpa di lain kesempatan. Sukses Ibu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.